Assalamualaikum, perkenalkan, kami dari kelompok 10, nama saya Nurjana Nasution dan teman saya Nur Hafizah. Kami akan membahas tentang integrasi tasawuf dan sains dalam epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistein dan logos. Epistein biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pemikiran, kata, atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar. Teori epistemologi bertalian erat dengan persoalan idea. Menurut Plato, pengetahuan ma'rifat tidak lain adalah pengingatan kembali. Artinya, apabila panca indera kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya muncul, dan muncullah kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih hidup dalam suatu alam, di mana kita dapat melihat ide yang azali dengan jalan pengabstrakan terhadap gambaran-gambaran dari wujud-wujud indrawi. Masuk selanjutnya sumber-sumber epistemologi yang terbagi menjadi 9 poin. Pertama, alam adalah sumber epistemologi. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Alam adalah materi, alam ruang, alam waktu, gerakan, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Karena hubungan manusia dengan alam adalah dengan perantara alat indera dan sifatnya partikular, karena ia meyakini bahwa partikular bukanlah suatu hakikat. Pada dasarnya, ia hanya meyakini rasio sebagai sumber epistemologi, dan dengan menggunakan suatu metode argumentasi, di mana Plato menamakan metode dan cara tersebut dengan dialektika. Yang kedua, rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pemikiran manusia. Berbagai perkara yang rasio bersifat fitrah. Ada beberapa menyatakan bahwa kita memiliki sumber dalam, sementara sebagian yang lain menafikan keberadaannya. Ada sebagian yang meyakini keterlepasan rasio dengan indera, dan sebagian lain tidak meyakini keterlepasan rasio dari indera. Yang ketiga, sejarah merupakan sumber lain epistemologi. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sejarah merupakan bahan kajian. Dengan demikian, maka sejarah itu merupakan salah satu sumber epistemologi. Yang keempat, pengetahuan, pengalaman indera. Dalam hidup manusia, tamaknya penginderaan adalah satu-satunya alat yang mencerap
segala objek yang ada di luar diri manusia, karena terlalu menekankan pada kenyataan. Paham demikian dalam filsafati disebut realisme. Yang kelima, nalar. Nalar adalah salah satu bercorak pikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang keenam, otoritas. Otoritas sendiri adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui kelompoknya. Yang ketujuh, intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kewajiban tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Yang kedelapan, wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melakukan dengan baik. Yang kesembilan, keyakinan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan wahyu dan keyakinan ini sangat sukar dibedakan secara jelas, karena keduanya menetapkan bahwa alat lain yang dipergunakan adalah kepercayaan. Masuk kita ke pandangan epistemologi. Aliran filsafat dan epistemologi terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, empirisme. Secara empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Menurut Thomas Hobbes, salah seorang penganut empirisme mengemukakan bahwa empiris atau pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan, karena itu semua diturunkan dari pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Penganut rasionalisme berpandangan bahwa ia dapat dicapai dengan menggunakan akal budi sebagai sumber utamanya, dan juga meyakini bahwa metode rasional yang dedukatif, rasional, matematis, dan inferensial dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme adalah suatu aliran filsafati yang dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam ekstremitas empirisme dan rasionalisme. Landasan Al-Quran dan epistemologi Islam. Yang pertama, sumber ilmu satu-satunya hanya Allah, karena pada hakikatnya hanya Dia yang mengetahui baik alam nyata maupun alam gaib, dan Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 22. Yang kedua, manusia tidak lahir dalam keadaan berpengetahuan, namun pada dirinya terkandung potensi internal berpengetahuan yang dikaruniai Allah kepadanya. Terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 3-5. Yang ketiga, Allah yang Maha Pengasih menciptakan manusia, mengajarkannya Al-Quran, dan mengajarkannya Al-Bayan atau penjelasan-penjelasan. Terdapat pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Epistemologi Islam. Epistemologi diartikan teori pengetahuan yang benar dan lazim. Metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Dalam kajian epistemologi barat dikenal ada 3 aliran pemikiran, yakni empirisme, rasionalisme, dan intuitisme. Sementara itu, dalam pemikiran filsafat Hindu dinyatakan bahwa kebenaran bisa didapatkan dari 3 macam, yakni teks suci, akal, dan pengalaman pribadi. Dalam kajian pemikiran Islam, terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi, yaitu epistemologi bayani, epistemologi burhani, epistemologi irfani, epistemologi positivisme, epistemologi konstruktivisme.